Halo semua, kembali lagi dengan saya Kusuma. Saya Eka. Nah, di sini kami akan mereaction dan juga meremake terkait potongan film dari Imperfect the Series Season 2 episode pertama yang mana akan berfokus pada komunikasi antar pribadi. Sebelumnya, saya Kusuma Putri Ardani dengan NIM akhir 020. Saya Koratawati dengan NIM air 123. Mar, ini ada paket buat kamu. Kenapa, Mar? Gimana? Ditambah lagi seorang ini emosi. Saya emosi karena saya emosi. Nah, setelah kami menonton potongan film Imperfect the Series Season 2 episode pertama tersebut, di sini kami akan memberikan kritikan dan juga pendapat ataupun pandangan yang mana konteksnya komunikasi antar pribadi. Mungkin dari Kak Eka sendiri dapat mengutarakan kritikan ataupun pendapatnya terlebih dahulu. Kalau menurutku ya, dari potongan series tadi itu tuh bisa kita lihat banget kalau emang dua orang ini memiliki budaya yang berbeda. Yang pertama dari Maria. Dari Maria ini dia berasal dari timur yang merantau ke Jakarta. Kemudian ada Neneng. Neneng ini berasal dari Jawa yang merantau juga ke Jakarta, di mana budaya timur dengan Jawa ini sangat berbeda. Si Maria terkesan keras dan kasar dalam bercakap, kemudian Neneng yang biasanya berkata halus dan juga santun, ini tuh si Neneng juga merasa kaget ketika si Neneng ini tiba-tiba ditabok sama si Maria. Ya mungkin di pikiran Neneng, aku salah apa gitu kan. Betul sekali. Kemudian juga ini enggak sih Kak Eka tadi yang tiba-tiba Maria juga berteriak. Hal itu juga mungkin dapat menyebabkan si Neng sendiri juga kaget. Kenapa si Maria ini tuh tiba-tiba berteriak? Mungkin kalau misalnya dalam konteks teman dekat, hal itu mungkin dapat Ya, mungkin wajar dapat aja diterima ya. ya. Tapi ketika hal itu di luar dalam konteks teman dekat, mungkin dapat dipilah terlebih dahulu bagaimana kita akan menggunakan gestur tubuh kita, kemudian bagaimana kita menggunakan mimik wajah kita agar orang lain ketika berkomunikasi sama kita itu nyaman. Iya, nggak terkejut tiba-tiba Iya, berteriak gitu ya. Iya. Kemudian kalau menurut saya sendiri, tadi ada beberapa scan nih Kak Ika bahwasanya si Maria atau si Neng ini tidak melakukan kontak mata. Padahal bahwasanya ketika melakukan komunikasi antar pribadi itu memerlukan kontak mata. Bener Di mana banget. dari kontak mata tersebut tuh kan kita bisa menyiratkan makna dari apa yang kita bicarakan, kemudian menyiratkan makna yang ingin kita sampaikan sehingga orang lain juga dapat paham sama apa yang kita bicarakan dari Bener banget. kontak mata yang dilakukan. Selain hal itu nih Kak Eka, ternyata juga tadi di beberapa scan terdapat kalau si Eneng atau si Maria ini tidak mendengarkan satu sama lain. Bahwasanya ketika kita melakukan komunikasi antar pribadi, kita memerlukan mendengarkan nih agar dapat saling memahami. Iya. Nah tadi salah satu scan-nya kalau tidak salah pas Eneng baru berbicara, tapi si Maria ini tuh tiba-tiba diam dan tidak memberikan reaksi. Mungkin karena si Maria ini nggak tahu ya apa yang mau diomongin. Ya, mungkin itu juga betul. Namun dalam hal ini kita tuh ketika melakukan komunikasi antar pribadi nih Kak Ika, kita juga harus memerlukan mendengarkan agar dari lawan bicara kita juga dapat istilahnya nyaman dengan kita Bener ketika banget melakukan sih. komunikasi antar pribadi. Mungkin dari Kak Ika ada tambahan terkait kritikan ataupun pendapat dari potongan film tersebut dalam konteks komunikasi antar pribadi? Menurutku udah ya, udah dibahas semua ya. Iya, mungkin dari saya juga udah. Dan setelah ini kami akan melakukan remake dari kritikan atau pendapat yang menurut kami hal itu tuh perlu diperbaiki sehingga menjadi lebih baik lagi. Mungkin yang pertama kami akan memberikan terkait remake bagaimana Maria ini mendengarkan dan juga memberikan respon ketika diajak berbicara oleh si Neng. Mar, ini ada paket buat kamu. Akan apa? Nah, mungkin dengan gitu kita dapat berkomunikasi satu sama lainnya itu lebih baik lagi, di mana dari Maria sendiri juga memberikan respon dan mendengarkan apa yang diutarakan oleh si Eneng, dan Eneng juga merasa bahwasanya ketika berbicara itu didengarkan sehingga Eneng juga merasa nyaman ketika berbicara. Bener banget. Kemudian yang kedua, kami akan memberikan remake terkait bagaimana Maria dan Neng ini seharusnya melakukan kontak mata ketika berbicara. Kamu kenapa, Mar? Aduh, pusing sekali.
Nah, dengan begitu, ketika berkomunikasi satu sama lain, kita itu dapat melakukan kontak mata. Bagaimana lawan bicara kita ini dalam melakukan kontak mata dapat mengekspresikan pesan yang disampaikan, sehingga lawan bicara juga dapat memahami apa yang disampaikan. Indah, kau ini orang paling sabar toh? Bagaimana saya bisa sabar? Nah, teman-teman, ketika kita dipanggil ataupun ketika kita akan melakukan komunikasi antar pribadi dan nama kita dipanggil, itu sebaiknya kita sudah menengok terlebih dahulu, karena di mana hal tersebut berarti kita mendengarkan dan juga merespon terkait lawan bicara kita. Dan daripada menggunakan kekerasan, mungkin kalau dalam konteks film tersebut komedi, hal itu mungkin masuk nalar ataupun masuk akal. Tapi ketika kita melakukan komunikasi antar pribadi dengan orang yang mungkin dibilang belum cukup dekat, seperti yang tadi kita bicarakan dalam kritikan, hal itu tuh mungkin sebaiknya tidak dilakukan. Mungkin ketika dari lawan bicara juga dapat sadar ketika dipanggil itu menoleh untuk sebagai respon, hal tersebut sudah cukup baik ketika kita melakukan komunikasi antar pribadi agar lebih baik kembali. Mungkin sekian dari kami terkait reaction dan juga remake dari film Imperfect The Series Season 2 episode pertama, dan semoga apa yang kami sampaikan hal tersebut dapat menjadi tambahan wawasan kepada teman-teman dan juga kami untuk melakukan komunikasi antar pribadi sehingga menjadi lebih baik lagi. Dan sampai jumpa.